Video pembuka tadi merupakan video pengantar sebelum kita memasuki materi presentasi dengan judul Masalah Etis Seputar Konsumen yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 di antaranya Zahra Adiba dengan MPM 03, Aldrian Widiansa dengan MPM 07, Ahmad Nabil Saputra dengan MPM 09, Rasya Alimah Zikra dengan MPM 11, dan saya sendiri, Ricky Aditya Nalohi dengan MPM 23. Materi akan dijelaskan secara bergantian oleh anggota kelompok kami dan akan dimulai oleh Zahra Adiba. Apa itu konsumen? Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat 2, yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang telah tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak dan kewajiban konsumen. Secara umum, ada 4 hak yang dapat diakui secara internasional, yaitu 1. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas. Yang kedua, hak untuk mendapatkan keamanan. Yang ketiga, hak untuk memilih. Dan yang terakhir, hak untuk didengar. Hak tentu didapat dan dipisahkan dari kewajiban. Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Dan yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Apa itu pelaku usaha? Produsen di dalam perlindungan konsumen memiliki istilah tersendiri, di mana istilah tersebut berubah menjadi pelaku usaha, yang dimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 3 yang menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 6 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat 5 hak. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik. Dan yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut. Yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan pelayanan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Yang keenam, memberi kompensasi
ganti rugi, dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Berikut adalah uraian kasus, yaitu ditemukannya produk makanan berlabel halal palsu. Indonesia Halal Watch menyebutkan bahwa produk berlabel halal palsu itu adalah Sagiko Fan Fan dan Sagiko Coklat Oatmeal yang berasal dari Cina dan diimpor oleh PT Indo Sagiko Sukses Global. Produk lainnya, Silang Almond Pastry yang juga berasal dari Cina, diimpor oleh CV Dimensi Global Tama, yang alamat keduanya tak ditemukan. Dimensi Global Tama juga mengimpor produk dari Cina yang bernama Silang Good Vita Natural Oat Cracker yang berlabel halal dan izin BPOM palsu. Iksan mengatakan, setelah menemukan produk itu beberapa pekan lalu, pihaknya mengonfirmasi dan berkoordinasi dengan LPPOM dan BPOM. Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, mengakui adanya label halal palsu. Ada beberapa produk. IHW tanyakan apakah itu sudah bersertifikat halal? Kami jawab tidak ada, katanya. Sebab dalam daftar LPPOM MUI, produk yang ditanyakan IHW belum bersertifikasi halal. Padahal, jelas ada cap di dalam kemasan makanan tersebut. Artinya, palsu karena tidak memiliki sertifikat halal, kata dia. Tidak hanya berlabel halal palsu, produk makanan tersebut juga memalsukan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sejauh ini, LPPOM MUI hanya bisa melakukan pendekatan persuasif, misalnya dengan imbauan kepada produsen untuk menyertifikasi halal produknya. Lagi pula, jelas Lukman, proses sertifikasi halal itu mudah, cepat, dan transparan. Para produsen makanan kemasan disarankan melakukan daripada produknya terkena ekses negatif dan produknya tidak legal. Lukman mengakui, konsumen sulit membedakan antara label halal yang asli dan palsu. Bentuk fisik antara keduanya sulit dibedakan. Pelanggaran kasus. Dalam kasus ini terbukti adanya pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha yang sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh PT Indo Sagiko Sukses Global dan CV Dimensi Global Tama. Pelanggaran kasus yang pertama, tidak beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang salah dan tidak jujur, yaitu label halal palsu. Yang ketiga, tidak melakukan pelayanan jasa dengan baik karena dianggap menipu konsumen. Yang keempat, tidak menjamin barang yang dijual ke konsumen karena dijual pada target pasar yang salah. Dan yang terakhir, tidak memberi kompensasi atau ganti rugi terhadap kerugian konsumen. Perusahaan mengabaikan akibat dari perbuatannya yang dirasakan oleh konsumen. Dasar hukum. Tanggung jawab importir dalam instrumen hukum administrasi kaitannya dengan pelabelan produk pangan. Pasal 61 PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan menyebutkan bahwa Ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dikenakan tindakan administratif. Ayat 2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama, peringatan secara tertulis. Yang kedua, larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran. Yang ketiga, penghentian produksi untuk sementara waktu. Yang keempat, pengenaan denda paling tinggi Rp50 juta. Dan yang terakhir, pencabutan izin produksi atau sanksi bagi yang melanggar pasal 26. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 26, setiap pengusaha wajib mencantumkan label tidak halal pada produk non-halal. Adapun kriteria produk non-halal dipaparkan di Pasal 18. Berikut ini bunyi Pasal 18 UU JPH. Ayat 1. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3
meliputi yang pertama, bangkai, yang kedua, darah, yang ketiga, babi, dan yang terakhir, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Ayat 2. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. Jadi, bagaimana sanksinya jika ada pelaku usaha yang melanggar? Berdasarkan pasal 27 UU nomor 33 tahun 2014, pelanggarnya akan dikenai sanksi yang pertama, teguran lisan, yang kedua, peringatan tertulis, dan yang terakhir, denda administratif. Sanksi atas pelanggaran. Pelaku usaha yang mencantumkan label halal palsu dan atau tidak sesuai dengan ketentuan pencantuman label halal seperti harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak dikenai sanksi administratif berupa 1. Teguran lisan secara langsung oleh lembaga terkait yaitu LPPOM MUI. 2. Peringatan tertulis yang disampaikan langsung oleh lembaga LPPOM MUI. 3. Pencabutan sertifikat halal oleh MUI. 4. Sanksi bagi yang mencantumkan logo halal palsu. Jika pengusaha melanggar peraturan tersebut, dalam pasal 61 disebutkan ada sanksi administratif, pun sanksi berupa penarikan izin edar di pasaran hingga denda 50 juta rupiah. Berdasarkan pemaparan materi sekaligus dengan contoh studi kasus berjudul Produk Berlabel Halal Palsu, serta berdasarkan data yang diperoleh dari hasil yang dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Majelis Ulama Indonesia atau MUI terhadap kasus pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor adalah penerapan kebijakan represif. Kebijakan represif sendiri merupakan kebijakan yang berupa negosiasi untuk melakukan pelabelan halal MUI. Akan tetapi apabila dalam proses negosiasi tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, maka MUI dapat mengajukan gugatan terhadap importir. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap adanya kasus pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara pembebanan tanggung jawab importir atas pemalsuan label halal karena pengawasan tersebut sudah menjadi bagian dari tugas dan wewenang Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tanggung jawab yang dibebankan kepada importir akibat melakukan pemalsuan label halal meliputi tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana. Hal ini telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1900 tentang Label dan Iklan Pangan, serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.